Ember-ember yang sudah bocor seperti ini biasanya hanya dibuang saja teman-teman, karena memang sudah tidak bisa dipergunakan. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuang ember yang sudah pecah maupun yang sudah bocor lagi. Karena di video kali ini saya akan berbagi dua ide kreatif bagaimana cara memperbaiki ember yang sudah bocor seperti ini dengan menggunakan cara yang sangat sederhana, sehingga ini akan jauh menghemat pengeluaran kita karena kita tidak perlu membeli ember yang baru lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke caranya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita siapkan di sini adalah kita lakban terlebih dahulu. Untuk lakbannya bebas ya. Ini kita lakban tapi pada bagian dalam terlebih dahulu, teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, setelah kita lakban jadi semakin terlihat pada bagian pecahannya. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan alat yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu sendok ya teman-teman. Ini mudah sekali kita dapatkan. Nah, di sini langkah pertama untuk sendoknya kita modifikasi terlebih dahulu, bisa menggunakan kain atau menggunakan lakban kertas. Oke, secukupnya saja seperti ini teman-teman. Dan ini alat yang akan kita pergunakan untuk menambal ember yang pecah seperti ini. Nah, untuk bahannya di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya teman-teman. Ini biasanya sudah ada sedia di rumah. Biasanya kita ketika membeli makanan pasti ada sisa-sisa sendok seperti ini yang sudah tidak kita pergunakan. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menambal pada bagian yang pecah seperti ini. Caranya cukup simpel dan cukup mudah sekali. Di sini kita siapkan alat tambahannya yaitu lilin. Ini bisa kita ganti juga dengan menggunakan kompor ya teman-teman. Fungsinya hanya untuk menghidupkan api saja. Kemudian ini alat yang akan kita pergunakan. Caranya seperti ini. Ini kita hidupkan. Nah, seperti ini. Kemudian sendoknya ini nanti kita panaskan pada bagian sebelah sini. Fungsinya untuk melelehkan bahan-bahan yang akan kita pergunakan untuk menambal ember yang pecah, teman-teman. Nah, bisa terlihat ya. Ini kita gesek-gesek saja seperti ini, otomatis lubangnya dia akan tertutup lagi, teman-teman. Oke, pada bagian atasnya sudah selesai teman-teman, tinggal pada bagian yang pecah saja. Kalau yang pecah kita harus menggunakan bahan plastik penggantinya teman-teman. Atau bisa kita lelehkan seperti ini teman-teman. Kita taruh pada bagian yang pecah. Oke teman-teman, setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita lepas dulu. Kita bisa lihat pada bagian sebelumnya. Nah, sampai pada bagian dalam panasnya teman-teman, bisa terlihat ya. Sekarang kita uji coba langsung apakah ember yang sudah kita tambal ini bocor atau tidak teman-teman. Untuk penampilannya tidak perlu dipermasalahkan karena ini yang dimanfaatkan adalah fungsinya teman-teman. Sekarang kita uji coba ya. Langsung kita kasih air. Ini lebih maksimal hasilnya dibanding dengan menggunakan lem. Karena kalau misalkan menggunakan lem biasanya dia akan bocor lagi teman-teman. Oke, kita penuhin ya. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalkan ember-ember pecah itu kita buang, karena bisa kita perbaiki sendiri tanpa harus menggunakan lem. Bisa terlihat sama sekali tidak ada air yang mengalir teman-teman. Ini sama sekali tidak bocor ya. Sama sekali tidak ada air yang mengalir. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan wadah teman-teman. Untuk wadahnya pun bebas ya. Saya menggunakan wadah bekas agar-agar. Kemudian kita isi dengan menggunakan bensin. Untuk bensinnya pun bebas ya. Bisa menggunakan Pertamax maupun menggunakan Pertalite. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kemudian kita isi dengan semen. Untuk semennya saya menggunakan semen biasa ya. Ini saya beli di toko bangunan terdekat dari rumah saya. Harganya pun lumayan murah. Ini kita campur terlebih dahulu. Kita masukkan perlahan-lahan 1 sendok ya, 1 sendok demi 1 sendok. Sampai nanti campurannya bercampur agak mengental.
Nah, kemudian untuk proses selanjutnya, kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita, yang biasanya hanya dianggap sebagai sampah. Ini adalah styrofoam atau gabus ya. Ini kita masukkan ke dalam wadah yang sudah bercampur bensin antara semen. Jadi kita masukkan ke dalam wadahnya seperti ini. Otomatis si styrofoamnya dia akan langsung larut, teman-teman. Nah, ini cairannya sudah mengental, sudah berubah bentuk seperti ini. Kemudian kita aduk supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Nah, setelah benar-benar bercampur seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi tidak mudah menempel pada bagian wadahnya ya. Ini sangat keren sekali, unik, teksturnya sangat kental sekali. Nah, ini sudah bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita tutup seperti ini. Untuk proses selanjutnya tinggal kita tambal dari area luar. Nah, ini kebutuhannya hanya sedikit saja ya. Kita tekan-tekan seperti ini supaya bisa masuk ke bagian lubang-lubang dan nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, supaya tidak menunggu waktu yang lama, teman-teman, karena ini belum kering, kemarin saya sudah membuat sebuah percobaan juga. Hasilnya kalau kering seperti ini. Ini belum kering ya, karena barusan kita tambal. Nanti setelah kering pada bagian ini tinggal kita lepas saja dan bisa kita pergunakan. Sebagai contoh ini yang sudah saya tambal kemarin. Jadi ini udah 24 jam saya diamkan. Hasilnya benar-benar sangat keras sekali. Ini juga berlubang ya, bisa terlihat. Jadi ini menempel sangat kuat sekali, karena pada bagian sebelah sini tadi sudah kita amplas. Kita coba isi dengan menggunakan air. Hasilnya sangat mantap sekali, tidak ada kebocoran sama sekali. Padahal tadi lubangnya lumayan besar, teman-teman. Bisa terlihat ya. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk menambal ember-ember yang bocor di rumah kita. Hasilnya kalau mengering seperti ini, benar-benar sangat mantap sekali. Ini sangat keras sekali ya. Oke, teman-teman, jadi cukup simpel sekali ya bagaimana cara memperbaiki ember yang pecah ataupun barang-barang yang terbuat dari plastik yang pecah, teman-teman. Cukup menggunakan cara yang sederhana saja. Oke, teman-teman, semoga ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.